Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, wargi dinten ayeuna dina sonten ayeuna Teras Muda Cianjur akan membahas tentang dunia komputer dan teknologi. Nah, di sini sudah ada narasumber yang Teras Muda undang. Namanya siapa, Pak? Kang Agus aja, Ah. biar gampang. Oke, namanya Kang Agus. Mangga Kang, sapa wargi-wargi yang berada di Cianjur. Ya, halo, assalamualaikum wargi Teras Muda Cianjur. Dilanjut. Nah, wargi, sonten sebagaimana yang Teras Muda promokan sebelumnya, kita sore ini akan membahas tentang dunia komputer. Nah, wargi yang pengen belajar atau yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang dunia komputer, silakan ajak yang lain untuk tonton siaran langsung ini. Baik, Kang Agus beraktivitas di mana, Kang? Iya, kalau aktivitas sih di sebuah perusahaan lah ya, tapi perusahaan media. Tapi kita sebelum masuk ke acara materi, kita harus yang gampang-gampang aja nih materi, jangan yang berat-berat masalah komputer ya kan. Jadi bahasannya biar gampang ininya, kita tahap ini aja. Yang basic aja dulu kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, wargi, yang pertama yang akan kita bahas nomor kahiji. Nah, Kang, banyak yang menggunakan komputer, Kang. Tapi semua orang tuh tidak tahu tuh komputer tuh apa gitu. Nah, coba dijelaskan ke wargi-wargi nih. Komputer tuh apa? Apakah monitor itu udah termasuk komputer atau harus ada keyboardnya atau gimana? Iya. Gimana, Kang? Iya, yang kita tahu sih komputer ya ada monitor, ada CPU, ada keyboard kayak gitu. Iya kan? Nah, itu mah komputer udah gitu lah. Oh, itu komputer ya? Iya, kayak gitu kebanyakan. Jadi istilahnya teh ya orang tahu itu. Laptop juga dibilang komputer gitu loh. Tapi sebenarnya secara definisi yang namanya komputer itu adalah sebuah alat yang terdiri dari satu CPU. CPU itu Central Processing Unit, artinya adalah tempat pemrosesan utama. Nah, kemudian ada yang namanya memori. Nah, memori ini adalah penyimpanan kayak gitu lah. Memori penyimpanan itu ada beberapa macam juga. Ada penyimpanan yang sementara, ada penyimpanan yang buat proses, ada penyimpanan buat data. Yang ketiga itu namanya ada I/O atau input output. Nah, input output ini adalah yang nanti bisa menampilkan ya gambar yang ada di komputer ataupun nanti yang input kayak seperti di keyboard. Ya, itu namanya I/O atau I/O atau kita bisa sebutkan input output, atau kita bisa bilang lagi alat masukan dan alat pengeluaran seperti itu. Nah, itu komputer kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di kita lihat yang komputer yang ada CPU-nya, ada monitornya, ada keyboardnya, ya orang bilang itu komputer. Tapi jangan salah. Sebenarnya yang alat yang kotak itu kalau orang bilang CPU-nya itu sebenarnya bukan CPU. Oh gitu. Waduh, itu ada namanya. Ini lagi nih. Kita baru tahu nih ya. Ternyata yang kotak besar itu, yang sering kita sebut CPU itu bukan CPU ternyata. Namanya main unit. Gitu loh. Main unit. Yang main unit itu adalah unit utama sebenarnya kalau di dalam komputer sendiri itu main unit, karena CPU itu sebenarnya di dalamnya main unit gitu loh. Di dalamnya main unit itu ada CPU dan ada memori seperti itu. Oh, jadi CPU itu bagian dari main unit gitu. Jadi kalau orang sekarang CPU-nya yang rusak seperti itu, ya boleh-boleh aja, namanya juga orang kan
Ya tahunya gitu nggak apa-apa kan secara definisi seperti itu nggak salah juga, biar aja nggak apa-apa. Tapi yang kalau kita tahu ya main unit, CPU itu sebenarnya main unit seperti itu. Nah gitu Wargi ternyata. Jadi yang kotak itu yang kita suka pesen, yang rakit, yang juga kita rakit itu bukan CPU itu namanya. Nah, yang main unit. Main unit. Main unit. Main unit. Main unit itu terdiri dari motherboard kayak gitu. Nanti ada di situ ada CPU ada prosesor seperti itu. Nah, kembali lagi tadi saya lupa jelasin bahwa CPU itu adalah Central Processing Unit, di mana itu unit yang memproses pemrosesan utama. Jadi sebenarnya itu dia yang memproses gitu loh, memproses segala sesuatunya itu di CPU seperti itu. Kayak gitu. Luar biasa gitu. Nih. Ini baru pembukaan nih. Baru pemanasan nih. Kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa yang sering kita sebut CPU itu yang itu ternyata bukan CPU namanya, ternyata main unit dan CPU bagian dari tapi nggak disalahin kalau orang bilang itu CPU, nggak apa-apa. Nggak usah disalahin. Ini main unit nggak apa-apa. kita yang tahu itu ya itu sebenarnya ya seperti itu, kayak gitu. Jadi Wargi jangan mentang-mentang Wargi sudah nonton acara ini mentang-mentang langsung ya. Ini kan lain CPU. Ini ngobrol santai aja, nggak ada yang disalahin. Benar. Nggak ada yang disalah menyalahkan pokoknya. Pokoknya tidak ada hujat menghujat lah. Gitu. Oke Kang. Itu ya Wargi. Jadi yang pertama tadi komputer itu ya. Yang kedua Kang, itu kan kadang-kadang si komputer itu kita itu suka ngeluh Kang. Komputer ini aduh lambat nih. Ya kan? Terus aduh nge-lag nih. Malahan sampai nge-freeze segala macam. Nah, itu kenapa bisa begitu Kang? Apa yang mempengaruhi kepada kecepatan si komputer itu Kang? Ya, pada umumnya kalau yang namanya kecepatan komputer itu dia dipengaruhi oleh pertama si prosesornya itu sendiri. Nah, prosesor ini adalah yang memproses kerja komputer itu di prosesor ini. Semakin tinggi spek prosesor atau spek prosesor ini itu dia akan semakin cepat pemrosesannya gitu loh. Kan kita kadang-kadang suka lihat nih, kadang-kadang kalau i3 nih cuma 2,2 GHz gitu. Kalau i5 itu sampai 2,8 misalkan. Kalau i7 3 GB sampai 3, sekian GHz. Nah, itu maksudnya itu adalah itu mencerminkan kecepatan prosesnya semakin cepat seperti itu. Berarti angkanya semakin gede, kecepatannya itu semakin gede. Nah, selain CPU dipengaruhi juga oleh memori. Nah, semakin memorinya besar, itu semakin bagus. Artinya, ketika si CPU ini memproses, itu prosesor komputer ini membutuhkan penyimpanan ruang sementara. Penyimpanan ruang sementara. Jadi ketika dia diproses, dia nggak bisa diproses ini, dia harus nyimpan dulu di yang namanya memori. Nah, memorinya semakin besar, semakin nyimpannya juga banyak, diproses terus seperti itu. Selain memori, ada yang namanya juga kecepatan hard disk, gitu loh. Nah, jadi pengaruhnya ada di CPU, memori dan kecepatan hard disk, gitu loh. Kok kecepatan hard disk? Emang hard disk ada berapa banyak kecepatan? Ya, zaman dulu ada hard disk kecepatan itu 5.400 RPM, putaran per menit, 5.400 putaran, gitu loh. RPM itu apa tadi? RPM itu rotari per menit kalau nggak salah ya. Jadi itu jadi putarannya itu 5.400 zaman dulu. Nah, itu hard disk lama. Tapi untuk hard disk baru itu kecepatannya udah 7.200. Bahkan ada hard disk yang memang spek khusus itu sampai di 10.000. 10.000 RPM. Ada. Luar biasa nih. Semakin cepat itu prosesnya, penggabungan 3 komponen ini, prosesor, memori dan hard disk ini menciptakan kecepatan komputer yang luar biasa seperti itu. Hard disk juga tipenya
tipe-tipe juga sekarang tipenya baru sekarang. Kalau hard disk yang dulu itu kita masih pakai HDD namanya. Hard disk kan, Hard disk yang tebal-tebal itu, Bang. Hard disk drive gitu kan, yang gede lah kayak gitu. Terus walaupun kecil itu masih dikatakan hard disk gitu loh, hard disk laptop. Tapi sekarang udah modelnya ke SSD. SSD itu solid state disk. Jadi dia tuh nggak pakai putaran lagi. Dia sistemnya tuh kayak memori, kayak kita punya, dia seperti memori kotak kayak gitu. Nah, itu penyimpanan seperti itu gitu loh. Nah, itu dia lebih cepat lagi. Kalau komputer pakai itu pakai SSD, insya Allah cepatannya mantap. Jadi tiga tadi ya. Jadi ada prosesornya yang memprosesnya cepat, kemudian memorinya yang besar untuk memproses penampungan dari si prosesor, kemudian dia kecepatan hard disk. Karena kecepatan hard disk ini pengaruhnya adalah tulis baca data yang tadi itu, yang tadi diolah ditulis dan dibaca itu di hard disk. Jadi dia keluarin cepet, seperti itulah, kecepatan itulah yang mempengaruhi kecepatan komputer. Seperti itu. Jadi Wargi yang mempengaruhi itu ada tiga elemen tadi. Ada tiga. Tadi apa? CPU, ada prosesor, ada memori, dan ada hard disk. Ada hard disk. Tapi ada lagi. Ada lagi. Wah, tambahan. Zaman dulu sistem kita itu masih 32 bit. Itu 32 bit itu apa, Bang? 32 bit itu istilahnya di sistem kita kan OS ya, operating system. Kita kenalnya sih kalau kita banyakkan itu pakainya Windows misalkan ya. Pakai lunaknya gitu ya. Windows itu sistemnya 32 bit gitu loh. Jadi kalau kita gampangnya begini. Jadi kalau sistemnya 32 bit, sekali memproses tuh misalkan 32 data deh, paling gampang gitu. Nah, sekarang sistemnya adalah udah 64 bit. Tambah gede gitu. Nah, jadi pemrosesannya itu sekali memproses katakannya ya 64 lah gitu loh, misalkan seperti itu. Nah, saya punya ilustrasi nih mengenai kecepatan komputer seperti itu. Jadi gini, kalau di dalam suatu proses rekrutmen nih, ya, rekrutmen pekerjaan, ya kan, rekrutmen pekerjaan itu ada 32 orang rekruter, 32 orang rekruter, ya, itu 32 itu menyatakan 32 bit misalkan ya. Nah, kecepatan orang rekruter ini memproses itu katakanlah 2 menit misalkan. 2 menit, yang 32 ya kan, 2 menit. Nah, di sana ada ruangan yang memproses setiap orang sekali masuk itu ada 30 ada yang besar gitu. 60. Nah, sekali masuk misalkan 32 kemudian diproses 2 menit. 2 menit. Setelah 2 menit selesai tuh 32 orang. Masuk lagi 32, ya enggak? Ya 20 menit. Nah, kalau prosesornya cepat, dia bisa memproses 1 menit. Jadi kita ada masuk 32 diproses 1 menit, cepet loh keluar cepat ya. Nah, dengan sistem 32 itu bisa masuk 64 sekaligus. Wah, 64. Yang sekarang ya, 64 masuk diproses 1 menit. Artinya lebih cepat dong. Iya, itu. Nah, itulah, itu gambaran, kira-kira gambaran kasar gitu. Walaupun tidak mungkin nggak detail, tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Kayak gitu. Oke. Jadi yang mempengaruhi kecepatan komputer itu selain dari yang 3 tadi, prosesor, memori dan hard disk, kecepatan hard disk juga yang operating systemnya 64 bit, 32 bit atau 64 bit seperti itu. Nah, Kang, sekarang tuh kita mending pilih mana sih antara komputer PC sama laptop gitu, Kang? Udah langsung nanyain, barangkali ada yang mau beli apa? Langsung aja. Jadi sebenarnya gini, kalau Wargi Teras Cianjur, kalau misalkan ada pilihan,
saya mau beli komputer atau mau beli laptop. Ya kita harus melihat sebenarnya penggunaannya buat apa dulu. Oh. Kalau penggunaannya misalkan di rumah, nggak dibawa kemana-mana, ya cukup misalkan beli komputer biasa aja. Tapi kalau sifatnya mobile, kita kadang-kadang dibawa untuk kerja atau untuk presentasi kemana gitu ya, kita butuh laptop seperti itu. Gitu. Jadi lebih ke kebutuhannya apa gitu ya? Dan selain itu, kalau komputer itu biasanya untuk pekerjaan yang durasinya lama lah, misalkan berjam-jam menggunakan komputer, yaitu kita pakai komputer. Komputer. Karena kan kalau komputer itu kan CPU, maksudnya yang komputer dalam bentuk ada towernya gitu ya, CPU lah kalau kita dibilang mas seberapa main unit. Gitu. Itu kan ada kipas ya, kipas yang bantu mendinginkan, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi tuh kalau laptop kan dia cuman kecil, jadi ya dari sisi sirkulasinya nggak menunjang untuk pekerjaan lama seperti itu, kerja berat ya. Iya. Berarti kalau kayak game kayak apa tuh bagusnya di komputer yang ada CPU gitu ya. Bahkan kalau sekarang untuk komputer game itu biasanya untuk main unitnya itu tinggi dan agak lebar. Jadi dia butuh sirkulasinya yang lebih baik. Kadang-kadang kipasnya juga banyak seperti itu. Itu untuk mendinginkan. Iya, untuk mendinginkan. Kalau mau main game pakai laptop, nggak lama umurnya biasanya. Main game pakai laptop gitu. Ya selesai gitu kan. Nah itu Wargi ya. Jadi menurut ahlinya ahli nih. Bukan. Jadi kalau kita mau beli komputer atau laptop ada dua pilihan gitu ya Kang. Ya itu harus dicek lagi benar-benar kebutuhan kita tuh apa gitu. Iya, seperti itu. Ya kalau misalkan untuk yang lain yang berat-berat kita pilih komputer. Ya, yang bentuk PC yang ada CPU-nya kayak yang disebut CPU lah. Nah, kalau yang ringan-ringan yang untuk mobile berarti beli laptop. Ya. Nah, tapi tergantung kocek juga nggak Kang? Tergantung budget gitu. Iya, tergantung budget. Jadi disesuaikan aja. Sebenarnya kan kalau komputer itu rentangnya, kalau ini ya komputer rakit itu rentangnya panjang sih. Rentangnya panjang kalau gitu loh. Kecuali laptop. Kalau laptop itu biasanya kan laptop kan nggak bisa ditambah seenaknya, dia punya keterbatasan. Gitu loh. Upgrade lah istilahnya. Ya mau kita upgrade ya ada terbatas gitu loh kalau laptop. Tapi kalau bicara komputer yang rakit itu rentangnya luar biasa. Mau yang misalkan di bawah 10 juta juga bisa. Mau yang untuk spek yang sama ya. Misalkan kita mau bikin spek misalkan i7 kita mau bikin i7. Kita mau di rentang 10 juta bisa, di 20 juta bisa, 30 juta, 100 juta juga bisa. Oh gitu. Iya, itu mah tergantung dari barang-barang yang kita pilih. Gitu loh, kayak gitu. Nah ini nih, makanya nih berkaitan nih. Ada teman-teman juga aneh kali ya, ketika lihat spek PC atau laptop itu sama di antara yang satu sama yang laptop 2 gitu pilihannya. Tapi kok harganya beda gitu. Iya pasti. Jadi kita harus melihat perangkat yang digunakan. Jadi kadang-kadang suka seperti itu gitu. Tapi ya kalau orang yang sudah tahu, ini memang komputer itu tergantung apa yang kita pakai gitu loh. Semakin bagus semakin mahal. Gitu loh. Itu kalau speknya gitu ya. Iya. Walaupun spek sama ya, gitu loh. Spek sama gitu loh. Kalau merek itu mana? Brand. Kalau ngaruh ke harga nggak? Pengaruh juga. Jadi ada merek-merek kelas 1, ada merek-merek kelas 2, ada yang lokal gitu loh. Terus mungkin mungkin wargi teras Cianjur berpikir bagus mana merek nomor 1 atau yang nomor 2-nya atau pakai lokal.
Mm-mm. Kalau orang mah ada Yang mana? yang tergantung duit aja. Tergantung duit aja. Iya, iya. Masalahnya kalau masalah yang begitu masalah pemakaian. Oh gitu. Iya, ya? masalah pemakaian. Jadi kalau pemakaian kita bagus, itu insya Allah sih alat walaupun buatan lokal juga Awet. awet, Oh. awet, insya Allah. Tergantung pemeliharaan kita kali ya. Betul. Misalkan begini, kalau misalkan laptop nih, Mm-mm. kita pakai laptop lokal sama laptop yang brand gitu ya, ada merek. Tapi kita makainya misalkan nggak kontrol, misalkan untuk adaptor nyolok kayak terus. Berapa jam tuh nyolok kayak sebenarnya nggak Anjurkan. direkomendasikan untuk kok laptop itu nyolok terus seperti itu. Oh, nah, Wargi ini Apalagi gini penting, maksudnya, penting. apalagi maksudnya kalau pas lagi nggak dipakai kerja ya, Mm-mm. seperti itu. Jadi Oh, oke. jadi kalau misalkan laptop itu karena dia kaitan sama baterai gitu ya. Kalau misalkan sudah full ya sudah. Kecuali ya saya belum baca ya. Ada misalnya ada laptop yang bisa kalau baterainya sudah penuh dia bisa mengeluarkan sendiri, nggak dimasukin situ. Karena pengaruhnya apa? Karena kalau adaptornya dicolok terus, baterainya penuh, terus penuh, itu baterainya bisa panas melembung gitu loh, melembung jadi rusak gitu. Seperti itu. Atau nanti masa life-nya, masa pakainya baterainya cepat habis, cepat rusaknya. Harusnya 2 tahun jadi 1 tahun. Iya, gitu. Memang agak repot ya kalau untuk pemakaian laptop. Tapi itulah kalau ada kelebihan, ada kekurangan biasanya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau pakai laptop emang enak, simple apa segala macam, tapi ya kita harus tahu ininya penggunaannya. Istilahnya tuh mentreatmentnya tuh, memperlakukannya kita harus ngerti juga. Harus bijak ya. Nah, Wargi ya. Jadi tetaplah barang semahal apapun atau bukan semurah ya, misalnya harga yang biasa gitu ya. Tergantung pemakaian kita juga ya. Kalau misalkan kita rapi gitu ya, kemudian istilahnya meliharanya baik gitu, itu akan jangkanya lama kita pakai gitu. Iya, seperti itu. Nah, Kang, berkaitan dengan merek, Kang. Merek mana sih yang bagus, Kang? Apakah yang merek yang mahal ini harganya mahal itu bagus atau bagaimana? Kalau brand-brand atau merek-merek ternama udah pasti bagus. Udah pasti bagus. Catat. Iya. Tapi kan kembali ke duit. Kembali ke uangnya, kebutuhannya apa, uangnya gimana, kemudian sama pemakaian, itu yang penting, itu aja, gitu loh. Jadi kalau mau beli yang bagus ya nggak apa-apa. Dan memang kalau brand-brand nomor 1 dia memang pasti tes untuk kekuatannya juga jelas gitu. Oh gitu ya. Tapi bukan yang nomor 2 sama yang lokal nggak jelas. Ya jelas juga. Cuman dia pasti bahannya pasti beda lah gitu. Sama kan ada elektronik yang mahal, ada yang murah kan. Yang murah kan biasanya cepat rusak. Seperti itu kayak gitu. Oh gitu. Nah, Wargi. Jadi tetap ya, brand itu juga menentukan juga. Ya, menentukan. Nah, seperti itu. Plus harganya juga. Iya, gitu ya. Nah, Wargi, nanti kita akan lanjutkan ya setelah kombrek yang satu ini.